Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, Sobat Ulumuna. Apa kabar semuanya? Terkhusus untuk teman-teman saya, teman-teman mahasiswa PGMI, mahasiswa PAI di Fakultas Tarbiyah IPN Tegal. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kuliah dengan mata kuliah Ulumul Quran, kebetulan dengan tema Munasabah Al-Quran. Di sini sudah ada buku yang saya jadikan sebagai referensi, ya, bukunya Profesor Dr. Haji Rosihon Anwar. Teman-teman juga bisa mengambil buku referensi lain selain buku ini. Baik, untuk tema Munasabah Al-Quran, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu munasabah. Munasabah adalah keterkaitan, ya, kedekatan. Nasab, ada sering dengar mungkin dengan istilah atau kata nasab, ya. Nasab Anda sampai kepada siapa? Nasab ulama itu sampai kepada Nabi. Ini nasab. Jadi nasab itu kedekatan, ya, kedekatan antara orang satu dengan orang yang lain. Nah, dalam istilah lain itu ada penyambung, ya, perhubungan, interaksi, koneksi. Ini ada yang disebut dengan nasab, munasabah. Nasabah yunasibu munasabatan, ya. Kedekatan, keterikatan, konektif, ya, koneksi, dan istilah-istilah lain yang serupa dengan munasabah. Nah, ketika dikaitkan dengan Al-Quran, munasabah Al-Quran, maka artinya adalah kedekatan-kedekatan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kita perlu mempelajari tentang kedekatan antar ayat satu dengan ayat yang lain? Ini penting, ya, karena agar kita tidak memahami Al-Quran itu secara parsial, secara terpisah-pisah. Karena hakikatnya Al-Quran itu adalah globalitas yang digunakan untuk kepentingan umat manusia. Al-Quran bahasanya masih global, masih umum. Kadang-kadang satu ayat di sini belum puas kita memahaminya, baru kita merasakan maksimal dari pemahaman ini sebuah ayat ketika ternyata disandingkan dengan ayat yang lain. Artinya menemukan titik temu yang menjadikan pemahaman semakin komprehensif. Nah, inilah munasabah, ya, munasabah Al-Quran. Nah, dalam munasabah Al-Quran itu ada beberapa macam, ya, munasabah. Ada yang munasabah antara ayat satu dengan ayat yang lain. Ada yang berhubungan, ya, berhubungan dari segi antara ayat satu dengan ayat yang lain. Berhubungan juga antara ayat satu dengan ayat yang lain di luar surat. Ada yang di dalam surat, ada yang di luar surat. Ada juga munasabah hubungan antara judul ayat, judul surat maksudnya, judul surat dengan isi kandungan di dalam surat itu sendiri. Nah, pada intinya, ya, ada hubungan yang selaras. Ya, hal ini tidak berbeda ketika Anda membuat tulisan, misalkan, ya, membuat sebuah artikel, maka judulnya itu harus matching, ya, dengan isinya. Nanti isinya itu juga harus sesuai dengan tujuan dari tulisan itu sendiri. Pada akhirnya nanti dari tujuan itu yang senada dengan pendahuluan, ya, dengan maksud tujuan dari tulisan itu, nanti pada akhirnya di kesimpulan akan menghasilkan sebuah narasi yang memiliki kaitan. Ya, itu sebenarnya demikian, ya. Ketika Anda sudah menulis sebuah tulisan, jadi ini, ya, sudah komplit. Ternyata tulisan Anda itu juga memiliki hubungan, ya, dengan tulisan orang lain yang kebetulan
menulis ya dari tema yang mirip-mirip. Nah, ini kan juga keterkaitan hubungan ya. Ternyata dua artikel tadi itu bisa dijadikan sebagai sebuah referensi oleh tulisan orang lain. Nah, ini namanya hubungan, keterkaitan, ya, kesinambungan. Oh, dalam ayat Al-Quran itu juga demikian. Oke, di buku ini ya ada beberapa macam munasabah. Yang pertama munasabah antar surat dengan surat sebelumnya, antara surat dengan surat sebelumnya. Di sini disebutkan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, ya, surat Al-Baqarah. Ternyata redaksi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun ini memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Fatihah. Ini surat Al-Baqarah ya, bahkan surat Al-Baqarahnya ayat 102. Kalau kita baca ayat Al-Baqarah sebelum Al-Baqarah Al-Fatihah, Al-Fatihah itu kan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, segala puji bagi Allah ya. Lafaz alhamdulillah itu diimplementasikan di dalam surat Al-Baqarah dengan menyebutkan secara eksplisit, secara terinci ya, yaitu dengan tulisan washkuruli, bersyukur. Jadi alhamdulillah, kita kalau mendapatkan suatu kenikmatan kan baca alhamdulillah ya, wasyukrulillah. Ini ada kaitannya. Nah, ini munasabah antara surat dengan surat sebelumnya. Ada juga yang lainnya. Misalkan begini, ada surat Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, ayat surat Al-Kafirun itu demokratis ya, terserah kamu agamamu sekarang ke sana, agamaku demikian. Nah, tinggal nanti bagaimana kita menentukan kehidupan kita selanjutnya, mau mendapatkan sebuah pertolongan atau justru nanti kita akan celaka ya. Ya, manusia itu sudah jelas ya, diberi penjelasan secara terang, secara jelas bahwa kamu mau milih yang kanan atau yang kiri. Lakum dinukum waliyadin. Ternyata lakum dinukum waliyadin ini diterangkan pada ayat sesudahnya. Setelah ayat Al-Kafirun itu kan, surat Al-Kafirun itu kan surat idza jaa nasrullah ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Surat ini menerangkan tentang pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, orang-orang yang benar-benar mendapatkan pertolongan dari Allah nanti akan dimasukkan kepada golongan orang-orang yang idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna al jannah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya, masuk ke dalam agama-agama yang ya afwaja, yang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat idza jaa nasrullah itu surat Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu surat mengindikasikan bahwa tentang kedurhakaan Tabbat yada abi lahab, Abu Lahab ya, kedurhakaan Abu Lahab ya. Maka bagaimana ayat Al-Kafirun ini diterangkan tentang lakum dinukum waliyadin, ternyata dijelaskan langsung oleh dua ayat idza jaa nasrullah sama tabbat yada abi lahabi wa tab itu. Ya, banyak lain di beberapa ayat Al-Qur'an ya, di surat-surat yang lain ya, itu juga diterangkan. Seperti surat Al-Qari'ah ya. Coba nanti kita cek kembali. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah ya. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini kan surat Al-Qari'ah ya. Itu menerangkan bahwa orang yang timbangannya berat itu nanti amma man thaqulat mawazinuhu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah. Tetapi kalau
timbangannya itu khafat, ringan, yaitu nanti masuk neraka. Nah, termasuk orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi itu? Kemudian setelah surat Al-Qari'ah itu kan kemudian dijelaskan tentang tentang ada surat Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, ya. Al-Hakumut Takatsur, ya. Celakalah orang-orang yang berbuat kelalaian, ya. Kemudian diterangkan juga wailul likulli humazatin lumazatin allati jamala wa adadah, terangkan juga tentang neraka wail, ya. Kemudian diterangkan juga surat Al-Asr setelah itu, ya, wal asri innal insana lafi khusrin, tentang pentingnya menjaga waktu. Kalau tidak mampu menjaga waktu, maka sungguh akan ada di dalam orang-orang yang rugi. Maka orang-orang yang rugi yang tidak mampu menjaga waktu dengan baik, inilah yang sudah diterangkan di ayat yang sebelumnya, yaitu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, itu kan, ya. Jadi masih banyak contoh-contoh lain di dalam Al-Qur'an terkait munasabah antara surat satu dengan surat yang lainnya. Oke, di sini di buku ini banyak sekali, ada 8 atau berapa ini, ya. Nanti Anda bisa baca buku sendiri di bukunya Pak Profesor Dr. Haji Rosihan, ya. Saya terangkan sebatas saja untuk kaitan dengan munasabah ini, ya, dimana pada intinya saya ulangi lagi bahwa munasabah ini penting untuk kita pelajari agar kita memahami Al-Quran itu tidak hanya, ya, separuh-separuh, ya. Tidak hanya sebatas satu kotak saja. Al-Quran itu ibarat puzzle, ya. Puzzle kotak terdiri dari gambar bunga misalkan. Ya, ketika hanya satu saja yang dipasang, ternyata yang lain tidak dipasang, itu tidak bisa membentuk sebuah bunga yang indah ketika dipandang. Ketika setiap, ya, bangunan-bangunan puzzle itu tertata rapi, ya, semuanya sudah masuk sesuai dengan rumahnya masing-masing, kita bisa melihat bagaimana indahnya bunga yang tersusun dari bangunan puzzle itu. Nah, itulah Al-Quran. Munasabah memiliki keterikatan yang sangat menyambung. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.